waktu SMA tuh aku nggak tahu mau kemana. Aku kerja keras, pokoknya aku nggak mau ingat kejadian itu, kejadian yang bikin aku down banget gitu. Akhirnya aku sibukin diri aku untuk kerja dan mungkin beberapa temanku juga ngerasa kayak lu kerja mulu Tri buat apa sih gitu. Aku juga punya keyakinan satu hal, selama kita ngebahagiain orang tua, kita pasti akan kebuka jalannya juga gitu rezekinya. Aku tuh ngelihat kayak banyak orang yang jalan kaki, terus dagang kayak jualan. Orang ya lu terus bersyukur lu Tri gitu bener, loh. Kayak gitu. Akhirnya ditampar lagi kayak masih mending naik motor. Ada orang sendiri, ada yang jalan kilometer loh Tri gitu kayak gitu. Jadi ya kadang ya emang harus ditegur dulu gitu, kayak diperlihatkan orangnya seperti ini biar kamu tuh bersyukur gitu kan. Jangan menilai itu tuh baik atau buruk. Kalau misalnya lo tahu percaya iman kode dan kode tuh kayak lu jangan langsung menilai itu tuh baik atau buruknya. Ngerti. Tapi lu jalanin aja itu alurnya kayak gimana. Nanti pasti ada berarti ujungnya alhamdulillah ternyata emang ini yang Allah izinkan kayak gitu, Allah takdirkan. Oke semuanya, kembali lagi di podcast Aman Nusa Talk. Di sini gue bersama Tria Lutfiara. Halo semuanya. Oke, jadi di episode kali ini kita akan banyak ngomongin, ya topik utamanya ngomongin Gen Z, ya kan? Karena kita sama-sama Gen Z. Nah, Tria, jangan lu Tria ya? Tria. BTW, Tria, ingat gak kita pertama ketemu di mana? Di Manikal Mulki. Iya. Jadi kita pertama ketemu itu di Manikal Mulki. Di situ kita banyak bikin proker bareng ya waktu itu ya. Jadi gimana? Kita ngelakuin apa waktu itu? Healing camp for kids. Jadi waktu itu kita buat project buat anak-anak. Ya tujuannya buat apa sih? Mereka ngerasa kayak apa ya, banyak pelajaran lah pokoknya ya buat acara tersebut gitu, mereka biar ngerasa kalau misalnya belajar agama itu menyenangkan kayak Betul, dan itu berhasil banget ya? Ya alhamdulillah pada seneng dan harapannya. Tapi karena daripada mereka juga, kita juga seneng. Iya benar. Iya kan? Have fun semuanya. Alhamdulillah. Dan asiknya juga waktu itu juga kita sampai ya waktu karena kita terlalu excited juga untuk itu, kita sama teman-teman yang lain itu bener masih long lasting sampai sekarang kan? Iya, alhamdulillahnya. Masih main bareng, masih silaturahmi dan sebagainya. Dan kulineran bareng. Betul. Jadi gimana pun juga kita harus bilang MM sangat memberikan kita dampak baik ya. Karena itu juga kita bisa berkumpul bersama di MM. Iya, malu MM. Betul. Nah, Tria, apa ya? Sekarang lagi sibuk apa aja? Aku saat ini lagi sibuk ngajar ngaji anak-anak, terus sama kuliah sih. Lagi semester 2. Tapi kayaknya denger ini kan ikut bantu dekor dan sebagainya. Oh iya betul. Aku lagi kalau misalnya ada waktu luang, kadang kalau misalnya teteh nawarin untuk ikut dekorasi gitu ya, aku ikut. Karena menurutku dekorasi juga satu hal yang menyenangkan buat itu aku. Seru sih, gitu. itu seru. Seru banget. Betul. Dan juga kesibukan lain lah main. Iya betul. Main sama kalian. Betul, kita di luar dari bikin konten kayak gini juga, kita juga sering main ya. Sama ini sih aku lagi coba untuk rutinin nge-gym sih. Gitu. Oh iya nge-gym, itu bener tuh. Menarik tuh nge-gym lagi. Ntar kita bahas lah ya soal nge-gym itu. Oke, gimana? Maksudnya dari banyaknya kesibukan sekarang, ada nggak sih kayak ngerasa punya banyak skill di saat ini gitu? Banyak skill ada, kayak ngedekor tadi kan, terus ngajar, terus mungkin aku juga lagi belajar untuk konten juga gitu. Tapi menurutku aku emang menjalani itu karena emang aku seneng kayak gitu. Itu sih. Dan apa ya buat teman-teman ya gue akan jujur. Jadi teman Tria ini adalah satu-satunya teman gue yang udah umroh 2 kali. Insya Allah, alhamdulillah, biiznillah. Tapi sumpah, gue nggak tahu kenapa, tapi itu harus gue sebutin. Karena ya di antara banyaknya teman-temanku tidak ada satu selain kamu mungkin ya yang udah umroh 2 kali, dan aku sebagai teman ikut bangga. Alhamdulillah. Iya. Itu sangat Allah itu. Iya. Ya karena memang mungkin bisa ceritain dikit. Kenapa kok bisa sampai umroh 2 kali? Terus waktu itu motivasinya kayak gimana gitu? Perjalanannya kayak apa gitu? Pertama, waktu SMA tuh aku nggak tahu mau kemana.
arah tujuannya lah arah ya. tujuannya gitu. Mau ambil PTN pun aku nggak tahu mau prodinya apa kayak gitu. Sempat ini sih milih kayak apa gue ambil pendidikan agama Islam ya kayak gitu. Tapi itu linjur karena jurusan SMA aku itu PAI jadi IPA gitu Iya. kan. Terus akhirnya ya udahlah memutuskan untuk nggak usah ngambil SNMPTN karena sebenarnya itu nilai raport aku sangat cukup untuk ngambil prodi, Ngambil beberapa itu ya? prodi ya. Dan mungkin bisa lolos gitu, keterima gitu. Cuman pada akhirnya aku sadar kalau misalnya aku nggak tahu tujuannya kemana, aku nggak mau gitu ngambil konsekuensi itu gitu. Ya udah akhirnya aku break dulu gitu. Nggak tahu juga lulus SMA mau kerja langsung atau mau ngapain gitu. Tapi ada video lewat kayak itu tuh penghafal Quran. Iya. Kan katanya kan kalau penghafal Quran itu kan emang insya Allah nanti surganya bisa ngasih mahkota buat kedua orang tuanya gitu. Iya, betul. Nah disitulah aku kayak apa gue mondok aja ya. Akhirnya coba-coba untuk cari pondok pesantren. Ketemulah Rumah Quran Ummu Khadijah yang emang Masya Allah gitu, gratis gitu kan. Karena emang emang dari keluarga yang ekonominya mungkin saat itu gak stabil lah ya. Jadi memilih untuk yang beasiswa aja gitu. Nah singkatnya tuh kayak abis lulus, selama di pondok pesantren itu aku ngerasa kayak apa ya? Kayak Allah tuh nyuruh aku untuk entah ngegerakin hati aku untuk berdoa minta umroh gitu. Iya. Karena aku juga sempat ngelihat FYP-nya umroh gitu kayak, ih kayak enak ya kali ya ngadu langsung gitu ke pusatnya gitu kan. Bener lagi. Kayak gitu. Jadi di situ sih awal mulanya aku doa tiap tahajud, aku minta bisa umrohin umi bapak, bisa umroh gitu. Alhamdulillah gitu di tahun 2025 Allah undang kayak gitu. Oh iya bener juga. Terus juga ada satu hal sih Iya, yang apa? bikin aku jadi semangat banget buat untuk bisa umroh gitu. Iya. Karena aku sempat yang kayak di waktu di pondok itu aku ngerasa kayak aku tuh di titik terendah aku kayak, soalnya aku sempat ditinggalin sama seseorang lah. Pokoknya ada lah ya yang namanya manusia kan pasti ada ngerasain yang namanya suka sama orang. Iyalah. Gitu. Kita semua pernah merasakan itu. Gitu. Terus Di situ kayak aku kayak doa kayak Iya. ya udah kalau misalnya emang rencana ini nggak terwujud ya aku punya rencana lain yang mungkin itu jauh lebih baik gitu kan. Terus sih akhirnya aku kerja keras, pokoknya aku nggak mau ingat kejadian itu, kejadian yang bikin aku down banget gitu. Akhirnya aku sibukin diri aku untuk kerja dan mungkin beberapa temanku juga ngerasa kayak lu kerja mulu Tri buat apa sih gitu. Iya. Buat umroh cuy. Iya. Gitu sih. Iya, pada akhirnya kan pasti kan selama kita punya tujuan sendiri, orang lain mah mau nggak usah dipikirin lah ya. Betul. Dan itu juga sih menariknya, selain Tria ini adalah satu-satunya kayaknya temanku yang udah umroh 2 kali juga udah berhasil memberangkatkan umroh kedua orang tuanya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu tujuan pertama sih sebenarnya. Kan tadinya tuh emang mau umrohnya bertiga. Cuman qadarullah dananya cuma untuk berdua gitu kan. So aku mikir kayak ya udahlah prioritasin orang tuaku. Karena aku masih muda yang notabene mungkin masih cukup sehat gitu untuk umroh gitu ya. Walaupun nggak tahu ya. Ya udah memprioritaskan orang tua, barangkali dari memprioritaskan orang tua itu birrul walidain Allah juga mau undang aku gitu. Kayak gitu sih. Tapi itu pasti sih, karena aku juga punya keyakinan satu hal. Selama kita ngebahagiain orang tua, kita pasti akan kebuka jalannya juga gitu, rezekinya. Dan terbukti sampai sekarang bahagia kan? Sangat bahagia. Alhamdulillah. Aku sekarang di titik dimana aku tuh happy ngejalanin apa yang sekarang aku jalani kayak gitu. Terus juga yang umroh Ramadan itu tuh adalah doa waktu aku itikaf, waktu mondok. Itikaf di masjid dekat pondok aku, pondok pesantren aku kayak ya udah ada kali ya umroh waktu Ramadan gitu kan. Itu 2022 dan Allah kabulinnya 2026. Berarti kan emang Allah tuh tahu gitu timing yang tepat gitu. Yang tepat kapan? Ketika semua sudah stable dan semua sudah ibaratnya orang tua udah berangkat. Jadi kita cuman ya ibaratnya bisa memikirkan diri sendiri. Iya betul. Alhamdulillah banget sih. Oke. Nah, tadi ngomongin soal perjuangan memberangkatkan umroh kedua orang tua sama kamu sendiri nih, gitu kan. Sebenarnya tanpa harus Tria cerita juga, aku adalah salah satu orang yang akan mengakui bagaimana kerja kerasnya Tria. Ya. Sangat. Ketika waktu di MM juga kan dia lagi bikin proker yang itu ya. Long story short, teman-teman, jadi kayak Tria itu pulang dari kerja langsung ke MM, terus ikut bantu ngobrol sama sebagainya. Sampai nyempetin waktu sampai tengah malam juga kan kita ngomongin soal rundown dan sebagainya. Sampai aku cuma tidur 2 jam guys, habis itu ngajak. Gara-gara baru sini bahas proker terus ya, tapi nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa. Oke. Iya.
kita harus menahan ego kita ya. Iya betul itu. Walaupun ngantuk gitu kan. Tapi alhamdulillah itu berkesan baik banget lah pada satu. Apalagi buat aku pribadi ya gitu. Oke, tadi tuh ngomongin soal bekerja keras. Kan kamu melakukan banyak hal dan maksudnya gimana ya? Yang sangat aku highlight adalah bagaimana kamu bisa bekerja ibaratnya sama anak kecil. Aku emang waktu dari SMA tuh kan SMP kalau nggak salah. Iya. SMP tuh ikut relawan di yayasan yang emang waktu itu pengurusnya bapak aku. Oke. Jadi itu ada program apa ya? Home pokoknya kayak sekolah tapi di rumah gitu. Oke, ngerti. Di wilayah mereka Ya. gitu kan. Nah, itu waktu itu tuh wilayahnya tuh emang daerah pemulung gitu. Oke, Nah, itu aku coba ikut-ikut lah. Seru nih ngajak anak-anak ya ternyata. Nah, dari situ tuh aku belum nyadar kalau misalnya aku tuh Kamu seneng suka, banget iya, seneng sama banget. dunia anak-anak kayak Iya. gitu. Sampai aku tuh sadarnya ketika aku pengabdian di Iya. Bandung waktu Iya, aku iya, kan mondok 6 bulan Iya. menghafal. Iya. 6 bulannya pengabdian ngajar ibu-ibu tapinya. Iya, Tapi iya. aku sadar bahwasanya aku tuh seneng ngajar atau sharing Betul. gitu sama orang. Tapi emang targetnya kayaknya lebih seneng sama anak-anak deh, karena emang aku sempat tertarik sama dunia anak-anak gitu loh. Kayak cara parentingnya itu seperti apa, ngomong sama anak yang kinestetik, terus misalnya audio visual dan sebagainya gitu. Akhirnya memperdalam itu ya. Nah, akhirnya coba untuk kayak belajar dan ya udahlah, gue jadi guru ngaji aja gitu kan. Awalnya nggak expect gitu dapat bisa diterima di tempat yang emang lembaga Montessori yang emang waktu itu tuh lagi hype banget. Iya, jadi kayak ya udah niatnya cuma jadi guru ngaji aja waktu itu. Nah, gini, yang pengen aku tanya tuh kayak kan ketika kamu tahu tuh nemu ternyata aku suka nih ngobrol sama anak kecil gitu kan. Aku suka ngobrol sama anak kecil dan sebagainya. Tapi ternyata setelah dijalani dan jadi pekerjaan sekarang, anak kecil itu kan kebutuhannya banyak. Iya. Ya kan? Beda-beda. Iya, beda-beda lah ya Beda-beda kan. karakter. Nah, which mean berarti kan kita nggak mungkin minta mereka menyesuaikan kita dong. Betul lah. Dan harus kamu yang menyesuaikan mereka kan. Dan ibaratnya itu kan berarti mengharuskan kamu menambah skill banyak. Betul. Entah itu belajar mengerti, entah itu belajar kayak bagaimana tahu ilmunya kayak gimana dan sebagainya. Sesimpel belajar untuk sabar aja kayak itu menurutku kayak aku juga susah sih. Tapi kayak kamu berhasil untuk melakukan itu gitu. Nah, yang pengen aku tanya itu kayak apa motivasi kamu yang bisa kayak nggak apa-apa belajar banyak gitu, nggak apa-apa untuk menambah skill baik dan sebagainya gitu. Karena di luar sana mungkin yang aku dengar juga beberapa teman-teman kita kayak mereka tuh malah diminta banyak menambah skillnya tuh malah kayak nggak mau lah, atau ngerasa kayak capek lah, atau banyak faktornya adalah alasannya males. Nah, apa yang membuat kamu kayak aku akan belajar semua skill ini gitu? Kalau aku tuh ngerasanya kayak gini, anak kecil itu kan tulus ya. Iya. Kayak yang mereka tuh masih fitrah gitu loh. Iya. Kayak kalau misalnya mereka bilang kayak gini, mereka lebih banyak jujurnya gitu dibandingkan orang yang gede gitu kan. Iya. Jadi aku senang membersamai mereka itu karena emang tadi nggak ada kayak nggak ada fake gitu loh. Iya sih bener. Iya, Oke lanjut. Terus ya mereka tuh kalau bilang sayang, ya sayang beneran sayang gitu. Terus kalau misalnya ditanya untuk menambah skill kayak gitu itu jelas karena kan emang aku alhamdulillah sih aku karena emang mungkin karena udah seneng di awal sama anak-anak, jadi aku belajar pun senang, belajar tentang mereka gitu tuh seneng. Kayak ini anak murid gue nih misalnya yang satu pecicilan banget ya kayak gitu. Kenapa ya? Gimana ya? Kenapa ya? Aku ntar nyari di YouTube gimana cara menghadapi anak yang emang aktif gitu. Oh iya, dulu tuh aku kan bukan dulu sih, aku kan emang punya adik cowok yang emang Masya Allah itu waktu kecil tuh, ya Allah kayak gitu kayak naik-naik tangga lah, naik-naik pagar lah, gitu. Dulu tuh orang tua mungkin mikirnya bandel itu anak, ternyata enggak. Nggak bisa diatur banyak yang ngomongnya. Iya betul, bandel, nggak bisa diatur, pokoknya ngeselin dah pokoknya gitu kan. Ternyata enggak loh. Setelah aku pelajari tentang parenting, tentang tumbuh kembang anak tuh kayak, oh ternyata anak yang kayak gitu tuh justru malah lebih cerdas malah. Bener. Karena mereka kenapa itu kayak gitu? Eksplornya lebih banyak kayak gitu. Terus juga emang kan ada tipe anak yang kinestetik, visual, auditori kayak gitu. Nah, adikku tuh termasuk yang emang kinestetik. Dan emang yang namanya gerakan itu, aktivitas kayak gitu, itu harus difasilitasin. Sedangkan waktu itu tuh adik aku tuh kayak di rumah dikunci pagarnya kayak gitu. Jadi kan nggak bisa kemana-mana ya. Padahal itu kebutuhan yang harus dipenuhi kayak gitu. Jadi ketika ada murid yang seperti itu, aku baru menyadari bahwasannya, oh iya adik gue tuh nggak bandel loh kemarin. Adik gue tuh cuman perlu yang namanya
difasilitasi untuk bergerak kayak Oke. gitu. Oke. Nah, tadi tuh ngomongin soal banyaknya kayak kamu belajar skill dan sebagainya gitu. Ada nggak kayak semacam mungkin bisa dibilang kayak tuntutan dari orang luar kayak mengharuskan kamu untuk kayak kerja keras untuk bisa mungkin bahasanya mencukupi atau menghidupi mereka gitu. Ada nggak kayak gitu dari yang lain? Aku enggak sih. Nggak ada ya? Berarti beneran pure dari kamu Pure. pribadi ya? Ada, cuman mungkin kayak ya tuntutannya sebenarnya Tapi itu kedua ketiga dari mungkin gitu. muridku sih sebenarnya. Oke. Kayak aku sulit menghadapi anak Gimana yang itu? seperti ini misalnya. Oke. Aku baru menghadapinya kayak, wah ini bocah bisa sendiri. Ada yang pendiam Iya. banget, Iya. ada yang aktif banget. Jadi Iya, akhirnya iya. aku mencari hal Kebayang itu, sih. ya kan? bener-bener. Kan aku kan tipenya anaknya ekspresif kalau ngajar, Betul. gitu kan. Jadi kalau misalnya ketemu murid yang pendiam, Iya. bisa nggak kamu ngomong? Jadi kayak ngeselin banget kok diem terus. Aku jadi kayak ngomong sendiri, tau gak sih? Iya, Kayak kan iya. gak enak ya gitu. Lebih baik aku ngadepin anak yang aktif, jadi aku lebih banyak gerak daripada aku diem kayak, "Hah, ini gimana sih? Aku Iya, udah iya, bawa bener. ini banyak loh, masa kamu gak excited gitu kayak. Masa sih kayak gitu? Walaupun after itu orang tuanya bilang, dia cerita kok ustazah kalau Iya. seneng belajar sama ustazah. Ya cuman pada Tapi kenyataannya aku ketika kamu belajar hadapin. sama aku nggak kayak gitu. Kata aku, ini gimana ya caranya supaya dia bisa bergerak atau ngomong, ustazah ini gimana gitu. Dia bener-bener diem selama pelajaran. Jadi kayak, udah deh, cukup 1 term aja ya. Tapi itu kenapa? Maksudnya setelah kamu pahamin kenapa dia kayak gitu? Ada faktor yang kamu temuin? Ada nggak? faktornya. Mungkin Kenapa itu? Pertama mungkin emang dia nggak punya teman Oke. di lingkungannya. Jadi nggak terbiasa Nggak terbiasa. bersosialisasi Oke, gitu. iya, iya. Yang kedua mungkin dia jauh dari ayahnya. Oke. Misalnya Oh, itu ngaruh ya berarti ya? Iya betul. Karena emang percaya diri tuh dari ayah sebenarnya. Oke, Makanya kenapa kalau tumbuh kembang anak tuh mendidik anak tuh bukan cuma tugas seorang ibu, Ya, tapi ayah setuju. juga harus turun gitu Oke. kan. Itu sih salah satunya kayak gitu. Oke. Terus ini tadi, aku bayang sih gimana kalau misalkan aku ngadepin banyak anak gitu kan. Ibaratnya dalam satu Oh iya. period, wah Kelas. Wah itu Aku tuh. pernah ngajar di grup juga. Nah itu kan. Nah, pernah nggak burn out ngadepin anak-anak kayak gitu? Apa ya? Alhamdulillahnya aku punya partner yang emang kita tuh sama-sama kalau lagi burn out kita sama-sama ketawa kayak tadi kenapa sih? Ada tempat curhat bareng gitu ya? Iya jadi kayak ntar kalau misalnya kita energi kita habis tuh kayak kita duduk berdua gini kayak gini. Nah, terus? Apa ya Us tadi kayak gitu ya? Iya ya tahu dah. Tar aja dah katanya gitu. Makan dulu yuk gitu. Jadi kayak udah larinya kadang ke makan atau misalnya kita bahas yang lain dulu kalau Oke, misalnya emang lagi oke. ini gitu. Ya pasti ada sih. Kayak misalnya ini satu kelas nih. Gimana itu? Bahkan ada yang kelas itu diem banget. Kan aku kan sebagai orang yang ekspresif tadi, Iya. ini gimana ya? Apa Nggak gue bisa yang nutupin, salah ya? iya. Kadang aku ngerasa kayak apa gue salah ya ngajarinnya gitu. Padahal enggak, emang anak-anaknya yang cenderung memang pendiam atau introvert lah ya. Iya, kayak iya. gitu. Ada kelas yang chaos banget. Ntar tiba-tiba kerak Montessori lah, Iya, ambil mainan terus tiba-tiba gubrak lah. Suaranya Iya, iya. wah pecah. Ada yang sampai yang kalau ada temennya nangis dia ikutan nangis kayak gitu. Iya, iya. Ya itu kadang kalau misalnya emang burn out, aku Oke. ke kamar mandi, Oke. tarik nafas. Oke. Banyak-banyak istighfar lah pokoknya. Itu stress release-nya lah ya? Iya, itu salah satunya kayak, Iya. bentar ya, aku izin kamar mandi ya. Iya. Oke gitu kan. Kenapa sih orang kayak gitu? Itu salah satunya. Jadi aku kayak keluarin emosiku di kamar mandi kayak, Wah, bisa itu- nggak sih kayak gitu. Wah itu Kayak menarik gitu sih, menarik sih. Karena Iya. menurutku kalau aku stay di situ di kelas terus-terusan dengan kondisi burnout itu, mereka akan ngerasain vibes-nya aku. Emosinya, Kayak karena gitu. anak kan sangat peka ya dengan emosi kayak gitu Betul, ya. kayak gitu. Sedangkan aku tuh emang pengen maksimal banget membersamai anak-anak tuh. Berarti apa yang bisa aku simpulkan dikit, berarti siapapun orang tua di sana, orang tua di luar sana, emosi ataupun emosi yang mereka rasakan terkait anak tuh itu real adanya gitu ya. Iya, Itu beneran ada berarti ya. beneran ada. Berarti cuma tinggal bagaimana kita mengkontrol itu biar nggak keluar di depan anak-anak. Iya, betul itu. Biar nggak dirasakan anak-anak gitu ya. Pokoknya kalau aku udah kayak yang stuck kayak, sebentar ya Udah, Us ya, iya. toilet dulu ya Us. Ambil minum dulu. Iya. Saya sebelum ke kamar mandi kan kayak ada tempat buat ini dulu kan, buat Iya. ngaca gitu. Iya. Mau minum dulu terus kayak di dalam kamar mandi. Kesel ya Allah, kesel. Kayak kadang nggak sengaja ngomong kayak gitu di kamar mandi kan nggak Iya, boleh kan. iya. Kayak gitu, itu sih. Berarti kita perlu untuk nyari stress release. Iya, Biar itu nggak salah satunya berdampak. kayak ngomel-ngomel sendiri. Oke, sangat menarik Summer. Terus juga tadi kan ngomongin burnout. Nah sekarang kayak tadi kan kamu cerita juga, kamu sama teman-teman ada partner lah di waktu dampingin anak-anak dan sebagainya gitu. Nah dari itu juga kamu punya banyak teman kan? Iya, betul. Kamu suka main, tadi kamu bilang. Waktu itu sih nggak yang Oh iya. Yang baru-baru sering ini, itu. yang waktu masuk MM.
Itu banyak gak sih waktu itu temennya kamu? Nggak terlalu sih, aku tuh tipe orang yang punya circle yang emang kecil gitu loh. Iya, itu aja paling ya. Iya, kayak kalian-kalian aja. Iya, bener-bener. Paling kalau misalnya ada pun, ya udah jarang ketemu. Karena emang aku full setiap hari kerja kayak gitu. Oke. Nah terus kalau misalkan kamu ketemu sama orang gimana ya? Mungkin aku sedikit cerita juga ya. Kayak kalau di tempat kerja atau kayak di tempat kita punya ibaratnya punya skill untuk dibayar lah ibaratnya itu kan. Pernah nggak ada ngerasa iri atau kayak temen gue kok bisa ya punya skill? Maksudnya ibaratnya dia jago banget hadapin anak-anak dibandingkan aku. Anggaplah contohnya seperti itu. Atau ada nggak case-case yang seperti itu gitu? Sejauh ini nggak ada sih. Nggak ada ya tapi ya? Nggak ada. Soalnya emang mungkin lingkungannya Islami ya. Jadi kayak mungkin lebih kayak ketahan aja nggak sih? Nggak Oke. yang kayak menunjukkan banget nggak suka gitu. Gimana cara kamu untuk kayak ya udahlah, maksudnya nggak perlu ya berarti fokus sama diri sendiri aja kah atau kayak gimana gitu? Apanya tuh? Untuk apa ya? Untuk tidak fokus ke orang lain lah untuk. Kalau misalnya di pekerjaan tuh aku belum ada yang ngerasa kayak apa nggak suka sama aku. Oke. Sejauh ini ya. Sejauh ini ya. Ya at least yang kamu tahu lah. Iya. Nggak ada. Yang terpapar gitu lah. Cuman kalau di komunitas ada. Kayak aku diem aja nih, kayak tiba-tiba ada yang nggak suka sama aku. Ya udah sih, karena aku pribadi maksudnya bukan aku ngerasa aku bisa dengan diri aku sendiri ya gitu ya. Yeah. Tentunya atas pertolongan Allah lah gitu kan. Yeah. Cuman kayak kalau case-nya seperti itu sebenarnya sering banget ketemu sama orang-orang yang nggak suka sama aku. Misalnya entah aku di sekolah nih kayak berprestasi, jadi orang tuh kayak ya dia sih paling pintar, ntar ada yang nyelutuk kayak gitu, padahal aku nggak gimana-gimana kayak gitu. Nah, waktu itu pernah di komunitas tuh ada yang tiba-tiba nggak suka, bener-bener kayak menunjukkan ketidaksukaannya. Gimana tuh dia nunjukinnya? Ya udah kayak, oh buat tandain nih, ini orang yang nggak suka sama gue, kayak gitu. Terus abis itu ya udah. Oke. Selagi dia nggak ganggu aku yang bener-bener ini, udah amat lah gitu. Iya. Lagian juga dia nggak, iya benar. Lagian gue nyari duit sendiri. Iya. Lu nggak berdampak dengan hidup gue. Kalau kecuali lu donatur gue gitu baru. Gitu. Dipikirin ya. Iya gitu. Betul. Kalau gue sama sih gue pikirin gitu kan. Sepakat. Aku pikirin. Oke. Terus ini nggak waktu zaman SMP atau SMA, terus waktu sekarang sampai hidup sekarang nih, gimana proses kamu kayak apa ya? Kamu kan pasti udah belajar kan. Kalau tadi aja kamu cerita kayak menghafal Al-Quran lah, melakukan ini itu, kayak ngejar semua impian kamu dan sebagainya gitu. Kayak gimana cara kamu ngebedain, oh ini skill aku yang ini beneran aku suka nih. Iya. Dan mana yang kayak, oh ini cuman kayak ikut-ikutan aja lah sama orang atau gimana gitu. Gimana kamu bisa menyadari kayak gitu? Apa ya? Aku senang sih ngejalaninnya. Oke, nyaman ya. Iya. Oke. Nyaman. Terus juga aku mau belajar dan bener-bener yang kayak gue mau belajar banget nih sama ini. Bukan yang kayak gimana ya? Kalau ikut-ikutan kayak saya belajar nih kayak. Terus? Kayak berat lah udah malas gitu kayak. Berarti kan aku nggak apa ya? Ya nggak nyaman aja sih. Nyaman, iya. Bener. Ya intinya aku senang di situ. Nggak ada paksaan. Oke. Kayak gitu. Oke. Jadi kayak kamu merasakan ya selama aku nyaman melakukan ini, selama aku kayak kamu nyaman tidak terganggu dan sebagainya, kamu lakukan aja lah ya. Iya. Kecuali memang konteksnya untuk kewajiban misalnya kayak. Gimana tuh? Ya misalnya nih bahasanya kayak kesehatan. Oke. Itu kan harus dijaga kan, tubuh titipan Allah gitu kan, kayak nge-gym lah. Kenapa itu? Awal-awal tuh kayak ya Allah berat sekali untuk melakukan hal ini gitu kan. Tapi gue udah bayar nih gitu kan. Ya udah. Akhirnya aku mau nggak mau ya aku harus ngelakuin kayak gitu karena untuk investasi masa tua nanti kayak gitu kan. Gitu ya. Aku harus sehat dong. Nanti takutnya ngerepotin anak gue kan, keturunan gitu kan. Gitu sih. Jadi kan kita masih panjang juga hidup ya. Terus juga misalnya kayak ibadah kayak gitu ya mungkin ya. Pasti ada fase di mana orang tuh lagi malas-malas sholat kan kayak. Setuju. Ya lu harus sampai sekarang belajar. Lu harus belajar kenapa ya lu tuh bisa males, apa ya faktornya kayak gitu, penyebabnya apa, kenapa lu tiba-tiba jadi kayak imannya turun kayak gitu sih. Itu yang harus benar-benar kayak dipaksa, lu harus misalnya kajian setiap pagi misalnya kayak gitu sih. Iya kayak ya pada akhirnya bener sih kayak ya kita sama-sama setuju kalau iman tuh emang naik dan turun kan, tapi kadang lebih gampang mengelola iman saat naik daripada saat turun kan. Iya benar. Kalau lagi turun tuh bener-bener kayak pusing aja gimana caranya naikinnya lagi gitu kayak. Ya Allah teman-temanku mana ya yang soleh-soleha gitu loh. Oke. Terus apa namanya? Tadi ngomongin soal banyak banget teman-teman kamu kan tadi kan
kamu orangnya cukup ekspresif. Mm-mm. Ya kan? Yang aku tahu kamu cukup ekspresif, cukup ceria dan jarang menampakkan kesedihan ke teman-teman yang lain. Iya. Ya kan? Nah, terus ada nggak sih struggling dalam menjalani kehidupan atau kayak kamu belajar skill ini itu yang ngebuat kamu kadang ngerasa kayaknya capek deh, kayak bisa udahan gak sih gitu? Karena aku pernah di Gimana titik tuh? dimana aku bosen sama ngajar. Oke. Oh, itu pernah ya berarti ya? Pernah. Karena mungkin itu aja kan. Nah, tapi alhamdulillah tuh aku kayak ngatur gimana caranya gue tuh ngajar tuh Ya. suasananya beda-beda. Oke. Karena aku tuh tipe orangnya tuh kalau misalnya stuck di situ ngajar misalnya di sini terus nih, aku bakal bosen banget orangnya. Jadi harus yang keliling dunia. harus keliling. Ya, pindah-pindah lah at least. Pindah-pindah kayak gitu. Kayak keliling dunia agak lebay sih. Itu sorry to say agak Maaf, lebay. izin. terus Ya, keliling dunia tuh hasil dari mengajar gitu. Amin, ya amin, Allah. amin. Iya, kayak gitu sih. Terus. Siapa ya tadi pertanyaannya aku lupa kok. Kamu ngerasa kayak capek, Iya. terus kayak pengen udahan aja Iya, gitu. itu sih tadi alasannya karena waktu itu kayak template aja gitu tempat Iya. ngajarnya. Akhirnya udah teratasi karena aku sadar kayak aku tuh butuh suasana yang berbeda-beda setiap harinya kayak Iya. gitu. Iya. Terus apa ya? Kalau capek kalau aku tuh capek tuh kalau misalnya lagi nyetir tuh kayak ya Allah capek banget dari Jakarta Bogor tuh PP tuh capek banget ya Iya, gitu. bener. Cuman at the same time tuh kayak aku tuh ngelihat kayak banyak orang yang jalan kaki, terus dagang, kayak jualan. Orang Ya yang lu tuh harus KRL. bersyukur lu Tri Iya, gitu loh. bener. Kayak gitu. Akhirnya ditambah lagi kayak Betul lagi. masih mending naik motor. Naik motor, ada kendaraan Orang ada sendiri yang kan. jalan kilometer loh Tri gitu kayak gitu. Iya. Jadi ya kadang ya emang harus ditegur dulu gitu kayak diperlihatkan orangnya seperti ini biar kamu tuh bersyukur gitu kan. Ya, Namanya juga manusia ya. Kayak gitu. Tapi bener sih, karena emang apa ya, saking dinamisnya manusia tuh, ya tadi balik lagi, kadang kita nggak tahu diri, ya kan, kita kadang nggak tahu bersyukur juga dan sebagainya. Kamu tau gak sih, aku kan di luar ekspresif ceria Iya. gitu kan, menghadapi anak. Kenapa Tapi kalau di rumah tuh Ya itu gimana tuh? kayak lagu benda dia. Kenapa apa gitu? Kayak ya udah diem aja kayak gue ngapain ya? Ya udah kayak scroll Instagram atau apa. Aku kadang kalau ditanya sama orang tua juga kayak, kan sih abis energi Tri udah diem. Aku tuh nggak kalau di rumah tuh kayak aku maunya di kamar aja. Ya itu bentuk me time kamu lah ya. Iya itu kayak walaupun aku nggak istirahat yang kayak tidur nggak, tapi kayak misalnya kayak scroll Instagram kayak gitu. Udahlah gue selama dari pagi sampai malam kan sampai jam 8 kadang jam 8 malam Ya, pulangnya baru pulang. gitu. Baru pulang nih gitu kan. Udahlah gue santai dulu nggak sih, walaupun akhirnya tidurnya juga jadinya kurang juga gitu. Tapi kayak ada ini aja gitu. Happy sendiri gitu, jadi nambah energi lagi gitu untuk ini. Atau misalnya aku ngerjain report, waktu itu sempet yang kayak pusing banget ngerjain report. Waktu itu kan ada laporan perkembangan anak kan. Oke. Wah itu pasti ribet tuh ya. Karena kalau misalnya nggak dikerjain telat itu pasti ada potongan gaji. Betul. Kayak gitu. Sedangkan kita pulang energinya udah habis lah ya. Iya. Gitu. Walaupun aku suka ngajar anak-anak, tapi ya namanya energi kan ada kapasitasnya kan, Iya itu bener. nggak unlimited gitu kan. Sumpah, ini juga aku pengen bilang ke teman-teman semua sih. Kayak mungkin kamu akan setuju juga. Aku akan bilang ke semua orang kayak gini, orang dengan anggaplah kita ekstrovert gitu ya. Bukan berarti energi kita unlimited. Iya betul. Itu lu bisa diem nggak gitu? Kayak lu bisa ngomong itu, kayak kita juga perlu waktu sendiri juga kan. Karena maksudnya adalah mungkin iya dengan kita ekstrovert ketika kita ngobrol sama orang lain akan ngechat dan sebagainya. Tapi kalau kita dibayangin 24 jam ketemu orang terus kan capek. Iya. Iya kan? Jadi kayak perlu ada waktu juga untuk kita sendiri, Istirahatnya, me time juga dan gitu. sebagainya gitu. Iya benar. Fitrahnya kayak gitu kan sebenarnya. Betul. Nah, ya itu sih. Oke. Terus kayak apa namanya? Selama kamu menjalani juga nih, jalani kayak kerjaan, kan ini kesibukannya banyak banget tuh. Ya kan? Kan? Ya betul. Gimana cara kamu juga untuk bisa have fun sama teman-teman kamu gitu? Bagi waktunya gimana sama kayak apa gitu? Apa ya, kayak mengalir aja gitu. Mungkin karena aku nggak terlalu banyak punya temen ya. Jadi kayak aku selalu mengusahakan gitu. Kayak misalnya, apalagi kan kita terhitung yang sebulan sekali nggak sih kalau ketemu. Iya sih. Cuman ya paling kalau rame di grup. Jarang tapi sekali ketemunya seru aja. Iya seru gitu. Kayak jarang main HP lah intinya Iya, kayak iya. fokus untuk Ngobrol. live update gitu Iya. kan. Terus sih kayak jadi ya aku selalu mengusahakan untuk hadir gitu kalau misalnya ada pertemuan. Iya. Ya itu juga sih karena emang ya gimana ya kalau dari aku pribadi, nih kalau ngeliat kamu ya kayak ngerasa
nih orang bener-bener sibuknya tuh bersibuk banget gitu kan. Nih orang kayak bener-bener ya. Lebih sibuk daripada DPR ya. Iya. Kayak pada akhirnya terakhir tuh ngerasa dari banyaknya kesimpulan adalah terlihat sekali sih ketika kamu ngajak teman-teman main, excitednya gimana dan sebagainya. Jadi karena memang kamu udah mengatur sedemikian rupa waktu yang kamu punya, kalau emang ada waktu yang ngumpul sama temen, ayo gitu, bener dinikmatin lah. Iya benar. Benar kalau ada kesempatan, gas. Mau sampai jam 12 malam juga, gas. Apalagi dulu kan mungkin maksudnya waktu di komunitas kan kita sampai yang kadang sampai jam 1 malam, nginep lah gitu. Bener. Jadi pulang nggak khawatir kemana kan, karena kan masih ada tempat juga buat. Kadang nggak tahu ya, mungkin karena di rumah itu aku lebih banyak diemnya, nggak banyak cerita. Aku senang jadi kalau misalnya ngumpul sama kalian tuh gitu, senang aja gitu, cerita-cerita gitu. Kayak itu bagian dari recharge energi aku gitu. Oke. Kalau ini apa namanya, aku pengen nanya soal ini juga menarik sih. Kan kita udah lumayan, kita berapa lama sih temenan berarti? Setahun lebih kayaknya. Ramadan kemarin lah ya. Ya, setahun lebih. Ya, setahun lebih lah ya. Bisa bilang nggak setahun lebih. Kalau dari kamu sendiri ada nggak kayak, ya mungkin khususnya buat aku, kayak ada pesan atau kayak jangan begini. Kayak kan banyak tuh komplain-komplain di luar sana. Dan kayak rasa apa gitu, entah itu keras kepala dan sebagainya. Ya, atau juga bisa di-share ke teman-teman yang lain, apa kayak pesan-pesan dan sebagainya, terserah. Apa pesan-pesan buat teman-teman? Oh, aku mau pesan ini aja sih. Kayak nggak tahu ya, hidup aku tuh kebanyakan husnuzon sama Allah. Ya, dan ngumrohin orang tua, umroh 2 kali, itu tuh bagian dari aku percaya Allah itu pasti bakal ngizinin aku. Even maksudnya gaji aku bisa cukup gitu kan. Tapi kan maksudnya husnuzon ini tuh nggak tahu ya, itu amalan, salah satu amalan yang cukup tinggi gitu katanya. Jadi kayak aku tuh kalau misalnya ada kejadian misalnya lagi buruk, menurutku gitu, aku suka mempertanyakan, ini Allah mau ngasih hadiah apa ya? Ngerti nggak sih? Ngerti. Karena aku ingat banget kayak boleh jadi apa yang menurut kamu baik itu nggak baik buat kamu gitu. Betul, benar. Boleh jadi kamu benci sesuatu padahal itu baik buat kamu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu nggak baik buat kamu. Itu nggak baik buat kamu. Nah di situ tuh, itu ayat yang aku suka jujur. Kayak karena after yang aku lagi down-downnya itu, yang di pondok pesantren itu, aku ngerasa kayak after itu tuh kayak, oh ternyata Allah takdirkan aku seperti ini tuh supaya aku bisa kesini loh, ketemu orang yang jauh lebih tulus gitu, mencintai aku, menyayangi aku kayak gitu. Oh ternyata kalau misalnya aku kemarin kayak gini, mungkin aku nggak akan ngerasain dimana aku bisa umrohin orang tua, bisa umroh kayak gitu. Jadi kayak kalau misalnya ada satu kejadian yang emang pada saat itu mungkin orang lihat itu buruk, aku selalu mempertanyakan, aku selalu kayak, ini kayaknya Allah mau ngasih sesuatu deh buat aku. Kayak gitu. Paham. Terus misalnya aku juga nggak ngelepas komunikasiku sama Allah. Kayak misalnya sesimpel aku minta bala-bala waktu pengen buka puasa gitu. Kayak waktu kemarin kan, waktu umrah itu di Madinah, aku kan baru banget aku nggak, padahal itu aku nggak puasa sih. Cuman waktu di Madinah tuh aku kayak, pengen deh ya Allah, pengen makan bala-bala. Ada ini ya di hotel, aku ngomong kayak gitu. Terus? Tapi aku emang lagi kondisinya nggak puasa, tapi aku sholat, udah bersih lah ya bahasanya gitu. Terus bener pas sampai hotel kayak ada bala-bala, kayak ya Allah sayang banget ya sama Tria gitu, kayak ya udah, kayak itu love language-nya Allah mungkin selama ini gitu kan ya, kayak apa ya, dari pokoknya semenjak aku mondok, aku sering banget komunikasi sama Allah kayak, ya Allah uang Tria tinggal segini, tapi Tria nggak mau minta sama Umi sama Bapak, karena aku tahu kan maksudnya lagi nggak stabil ekonominya kayak gitu. Terus tiba-tiba ada ibu-ibu dari masjid tuh kayak pengen ngasih uang buat para penghafal Quran. Terus kayak, ya Allah, aku kayak terharu gitu. Allah tuh baik banget ya. Iya sih benar, kayak sesimpel garam aja tuh, kita sejumput garam tuh harus minta ke Allah gitu kan. Kayak, oh iya ternyata kalau misalnya kita komunikasinya baik sama Allah tuh diperlancar banyak hal ya, kayak gitu. yang terus kita juga inginkan. Husnuzon, kayak itu tuh doanya tuh kayak, ya Allah pengen gini, padahal ya udah cuma sekedar kayak lewat aja, bukan yang satu keinginan yang menggebu-gebu gitu, tapi kayak ya Allah enak kali ya minum es kelapa, ntar ada es kelapa gitu. Ya Allah enak kali ya bala-bala kayak gitu. Sebalik itu aku kayak omongin aja terus ke Allah kayak gitu. Berarti kan emang tandanya betapa ajaibnya gitu kalau kita sering komunikasi sama Allah terus husnuzon gitu.
dan selalu, oh iya aku pernah dengar podcast. Jadi tuh kalau misalnya kita ada satu kejadian nih yang menimpa kita, jangan menilai itu tuh baik atau buruk. Oke. Kayak misalnya ada cerita kayak petani, bukan petani sih, orang punya kuda, kudanya itu lari, kan berarti kan secara normalnya kan dia kena musibah kan, kuda kan mahal nggak sih? Iya. Nah terus tuh tetangganya bilang turut berduka cita ya atas kehilangan kudanya, jadi waktu itu pakai bahasa gitu lah ya, kami turut sedih ya mendengar kabar itu gitu kan. Terus kata si orang ini, bisa jadi ini bukan sebuah musibah, bisa jadi ini sebuah keberuntungan gitu kan. Ternyata kuda yang lari itu bawa kuda-kuda yang lain. Oke. Dia ngebanyakin datang lebih banyak rezeki. Enggak, tapi tetangganya datang lagi. Oh, oke. Wah, alhamdulillah ya ternyata rezekinya banyak gitu kan. Ngerti gak sih kayak? Ngerti. Jadi kayak lu tuh nggak bisa kalau misalnya lu tahu percaya iman kode dan kode tuh kayak lu jangan langsung menilai itu tuh baik atau buruknya. Oke, ngerti. Tapi lu jalanin aja itu alurnya kayak gimana. Nanti pasti ada berarti ujungnya alhamdulillah ternyata emang ini yang Allah izinkan kayak gitu, Allah takdirkan. Oke, ya karena kita nggak punya banyak waktu juga malam hari ini. Kalau misalkan nanti teman-teman pada tertarik kita ngebahas banyak hal yang lainnya. Tadi kita belum ngomongin gym. Iya, kita belum ngomongin kita pernah main juga banyak tempat lain sebagainya, bareng-bareng sama yang lain kan, rame-ramein juga gitu. Jadi banyak yang belum kita bahas. Tapi kalau emang teman-teman tertarik, kita akan adain part 2 ya mungkin. Siap, bisa kan? Insyaallah. Dan mungkin kalau dari aku sendiri ngelihat bagaimana temanku ini Tria, jadi kayak sedikit kesimpulannya adalah sangat menggambarkan bagaimana ekspresifnya, terus kayak cerianya dan juga pembelajarannya sangat bagus. Jadi kayak tadi sih pesan terakhir dari Tria juga adalah kita berhusnuzon. Memang kita tahu juga kalau kesama orang tuh susah untuk bisa husnuzon terus. Tapi kalau ke Allah dan ke Tuhan kita itu harus sih. Karena Tuhan sangat lebih tahu bagaimana kita. Iya. Itu aja untuk podcast kali ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga menghibur dan bisa diambil pembelajarannya. Amin. Semoga bermanfaat. Semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa di next episode. See you.